Bab 360, Devil Dome, 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Ini sangat cocok, kata Gondor dengan ekspresi puas. Dia telah mengisap pipa, tetapi sekarang, dia meletakkannya. 10 hari telah berlalu sejak mereka berlayar. Perjalanan yang dipersingkat berarti pekerjaan menempa harus dipercepat, tetapi kualitas tidak dapat dikompromikan karena waktu kerja yang berkurang. Dengan memangkas bahkan jam tidurnya, Gondor berhasil menyelesaikan 2 baju zirah yang telah ditugaskan oleh Yujin. Ini sangat ringan. Benar, tidak ada halangan dalam gerakan. Rasanya seolah-olah aku tidak memakai apa-apa. Ciel dan Dezra berseru gembira saat mereka memeriksa baju besi masing-masing. Mereka berdua terkesan dengan desainnya. Meskipun baju besi menutupi dada dan perut sepenuhnya, tidak ada ketidaknyamanan ketika mereka menekuk tubuh mereka. Penasaran dengan kekuatan armor itu, Ciel melenturkan jari-jarinya dan memanggil kekuatan pedang. Dia dengan lembut menyapunya ke permukaan armor. Pedang kekuatan pedang yang digunakan Ciel tetap utuh melawan armor, dan mana yang mengelilingi armor juga tetap tidak hancur. Armor itu sendiri tampak tidak terpengaruh, bahkan tanpa sedikit pun getaran. Merasa kagum, Ciel mengintensifkan kekuatan pedangnya, tetapi bahkan kemudian, tidak ada satu goresan pun yang muncul di armor. Itu terbuat dari sisik naga kuno, terutama yang dikenal sangat tua. Pisau kaliber itu tidak akan meninggalkan bekas, jelas Gondor. Sepertinya kita tidak akan mati karena pisau dalam waktu dekat, komentar Dezra, terkesan. Jangan bodoh, Dezra. Hanya karena Anda memakai baju besi yang bagus bukan berarti Anda bisa sembrono. Itu hanya melindungi tubuhmu, kata Ciel sambil menolak kekuatan pedangnya dengan satu klik lidahnya. Gondor terkekeh sambil mengambil isapan lain dari pipanya, memang. Jika kita punya lebih banyak waktu, aku akan membuat setelan seluruh tubuh. Sambil menghela nafas, dia melanjutkan, tapi itu saat ini di luar kapasitas kita. Dengan sihir Siena, perjalanan ke Laut Solgalta, yang awalnya memakan waktu sekitar 1 bulan, telah dipotong hampir setengahnya. Kecuali ada kejadian tak terduga, mereka akan memasuki perairan Laut Solgalta dalam 5 hari. Tentu saja, membuat armor untuk bagian tubuh lain itu layak, tetapi Gondor memiliki tugas mendesak lainnya. Dia harus membuat sarung tangan untuk tangan kiri Charmaine Lionheart, pekerjaan yang dia minta secara khusus. Dia berencana untuk segera memulai untuk menyelesaikan tepat waktu. Tentang itu, kata Ciel, Lady Charmaine ingin lambang hati singa terukir di bagian belakang sarung tangan. Mengukir, pada sisik naga. Itu bukan prestasi yang mudah. Biarkan dia tahu aku akan menyelesaikan pekerjaan rumit setelah penggerebekan, jawab Gondor setelah jeda kecil. Tugas menciptakan sarung tangan dari kulit naga dan sisik yang disesuaikan dengan sendi jari cukup menantang dengan sendirinya. Lebih buruk lagi, yang dicari Charmaine bukanlah sarung tangan biasa tetapi senjata tempur jarak dekat yang mampu menyerang, menggenggam, dan mencakar. Sampai sekarang, Charmaine bertarung hanya dengan genosida surga di tangan kanannya. Tapi dia merasa itu tidak akan cukup untuk pertempuran yang akan datang. Bagaimana Tuan Yujin bertahan? Sangat jarang melihat wajahnya, Gondor bertanya-tanya keras. Rhaenyra sedang bersantai di sofa di satu sisi ruangan, tetapi setelah mendengar nama Yujin, dia duduk tegak. Dia menyeka beberapa jelaga yang tercoreng di bibirnya dan berseru, wanita ini telah menggunakan napasku untuknya tanpa lelah selama 10 hari. Wanita ini bekerja sangat keras, namun mengapa dermawan tidak datang untuk memujiku? Yujin sangat sibuk, Ciel menjelaskan. Wanita ini juga sibuk. Tapi, jika dermawan benar-benar sibuk, wanita ini tidak akan mencuri waktunya, gumam Rhaenyra, agak malu. Dia ambruk kembali ke sofa, kelelahan terlihat jelas dalam bentuknya yang bengkok. Dia telah dikurung di bengkel Gondor selama perjalanan 10 hari. Mengungkapkan dirinya kepada anggota kru lainnya tidak mungkin, terutama karena dia diminta untuk membantu Gondor dengan meniup napas dan membantunya dengan drakonik setiap kali dia bekerja. Sekali sehari, Mer dan Christina, satu-satunya yang relatif bebas, akan berkunjung untuk menawarkan jeda singkat. Tapi tidak sekalipun Yujin menginjakan kaki di bengkel. Benar, dia sibuk, tetapi lebih karena dia benci meninggalkan kamarnya. Mer dan Ibu Tiri menyebutkan bahwa dermawan terus-menerus mengincar cincin itu beberapa hari terakhir ini, kata Rhaenyra. Ibu Tiri. Ciel menatap Rhaenyra dengan ekspresi bingung. Tidak perlu merenungkan siapa yang dimaksud dengan gelar Ibu Tiri ini. Kenangan tentang beberapa tamparan yang dia terima dan gadis yang diam-diam menghiburnya sepanjang malam muncul di benak Ciel. Memang, Christina adalah seorang wanita yang layak disebut seorang ibu. Dia sepertinya mencoba membedakan sesuatu dari cincin itu, renung Ciel. Ketika saya memolesnya, sepertinya tidak ada yang salah, komentar Gondor. Aku juga tidak tahu detailnya, jawab Ciel. Tapi itu bohong. Dia tahu. Agarot, dewa perang kuno, telah menunjukkan Yujin sebuah penglihatan melalui artefak ilahi, cincin Agarot. Itu mungkin kenangan masa lalu yang jauh. Tetapi mengapa Agarot menunjukkan ingatan ini kepada Eugenius? Tidak ada yang tahu alasan pastinya. Namun, Ciel tahu satu hal yang pasti, dewa perang kuno telah memilih Yujin. Di era ini, pikir Ciel, mungkin tidak ada yang lebih dekat dengan perang daripada dirimu.
Baik itu di kehidupan masa lalunya sebagai Hamel atau di kehidupan ini sebagai Eugene Leonhardt, perang selalu hadir di sekelilingnya. Apakah dia bermaksud atau tidak, pertempuran selalu meletus di mana dia berada. Dia tidak membawa pertempuran kecil belaka tetapi perang yang memiliki potensi untuk membentuk kembali era. Dan perang ini selalu berakhir dengan kemungkinan pergolakan, berkat kehadiran dan kemenangan Eugene. Bagaimana jika Eugene tidak hadir di Black Lion Castle ketika Ewart memberontak? Atau di hutan samar ketika Edmund bertujuan untuk menjadi Raja Iblis? Dua contoh langsung muncul di benak Ciel. Keluarga Hati Singa akan jatuh, dan Ewart akan menjadi Raja Iblis tanpa kehadiran Eugene di Kastil Singa Hitam. Demikian pula, di hutan samar, Edmund akan mencapai tujuannya untuk menjadi Raja Iblis tanpa kehadiran Eugene. Eugene sudah menggagalkan kebangkitan Raja Iblis baru 2 kali. Tapi Eugene telah terjerat dalam banyak perang, bahkan dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan Raja Iblis, dan masing-masing dari mereka memiliki besarnya untuk mendorong perubahan signifikan di masa mereka saat ini. Seberapa jauh? Pikiran ini tidak bisa membantu tetapi terlintas di benak Ciel. Dia merasakan jarak yang tak terukur antara dirinya dan Eugene setiap kali dia merenungkan masalah ini. Dibandingkan dengan dia dan orang-orang di sekitarnya, Ciel merasa tidak berarti. Dia telah menutupi baju besi hitamnya dengan jubah, menyadari julukan, Mawar Putih, tidak lagi cocok untuknya. Dengan seringai samar, dia meninggalkan bengkel bersama Desra. Namun, dia tidak hanya ingin menonton dari kejauhan hanya karena dia merasa jauh dari Eugene. Dia sudah memutuskan tentang itu. Berharap dari kejauhan, berharap dia mendekati atau berubah pikiran tanpa bergerak, benar-benar menyedihkan. Ciel merenungkan pikiran seperti itu sebelum menoleh dengan senyum licik dan menggerutu, kalau saja dia bukan seorang pangeran. Ya, aku juga ingin mencabut matanya, Desra menjawab dengan nada mengejek. Keduanya bisa merasakan tatapan terang-terangan dan berlama-lama dari kejauhan. Itu dari kapal Laversia dan, lebih tepatnya, dari Pangeran Jafar di atasnya. Setiap kali Ciel muncul di geladak, Pangeran Jafar tanpa malu-malu mengamatinya melalui teleskop ajaibnya. Mengapa dia tidak datang dan berbicara saja jika dia akan menatap seperti itu? Kata Ciel dengan nada kesal. Maukah kamu menghibur kata-katanya? Desra mengangkat bahu dan bertanya secara retoris. Apa menurutmu aku sudah gila? Aku mungkin hanya menyuruhnya kesal, jawab Ciel sambil berjalan melintasi geladak. Dia berpikir untuk memasuki kabin bagian dalam tetapi berubah pikiran. Dia tidak ingin mengganggu Eugene dan orang lain yang mungkin fokus pada tugas mereka di dalam. Ayo pergi ke Lady Charmaine, kata Ciel. Lagi, kita sudah berlatih pagi ini. Desra mengeluh dari belakangnya, tetapi Ciel mengabaikannya, bahkan tidak repot-repot menanggapi. Mantra kuat Mais memperkuat manifold kecepatan armada. Setiap kecurigaan yang timbul darinya adalah masalah Ortus yang harus ditangani, sementara tugas Sienna adalah mencegah intel ekspedisi bocor. Tidak ada pengkhianat, itulah kesimpulan Sienna. Dalam beberapa hari terakhir, upaya untuk membocorkan informasi di luar tidak absen. Anehnya, tidak ada yang berasal dari Slut Mercenary Group, yang memiliki penyihir pertempuran. Sebaliknya, ada beberapa upaya untuk membocorkan informasi dari pasukan Angkatan Laut Simuin dan berbagai gladiator yang berpartisipasi dalam misi hukuman. Perangkat komunikasi jarak jauh bertenaga sihir dirancang untuk melaporkan situasi ekspedisi ke istana kerajaan. Namun, Sienna dengan berani memblokir bahkan komunikasi ini, tidak yakin apakah intel akhirnya akan mencapai Iris. Dia tidak banyak bicara tentang gladiator. Mereka memiliki berbagai alasan di balik upaya mereka untuk membocorkan intel, baik untuk menghasilkan uang dengan meneruskannya ke Serikat Informasi atau ke agen intel negara mereka sendiri. Ekspedisi penaklukan permaisuri bajak laut menarik perhatian dari seluruh benua. Namun, Sienna tidak memiliki kesabaran untuk hal-hal seperti itu. Aku ingin membuang semuanya ke laut, Sienna mendecakkan lidahnya sambil duduk di tengah lingkaran sihir. Dia membatasi dirinya hanya untuk memblokir komunikasi karena merawat orang-orang ini yang mencoba membocorkan informasi yang dia suka kemungkinan akan menimbulkan masalah baginya nanti. Namun, dia merasa tidak puas membiarkan para pelaku tidak tersentuh. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Untungnya, tidak ada tanda-tanda ada orang yang berkolusi dengan Helmut. Tapi ini asumsi. Dia tidak memiliki cukup informasi untuk memastikan. Memang, pasti ada cara lain untuk berkomunikasi dengan Helmut melalui saluran tidak langsung lainnya. Bagaimana kabar putri sekalian? Sienna bertanya. Aku tidak merasakan kekuatan kegelapan darinya. Namun, insomnianya tetap ada, gumam Christina dengan mata setengah tertutup dari tempat duduknya di seberang Sienna. Scalia Animus sebelumnya telah diserang oleh Ratu Iblis Malam. Incubus yang pernah menyerang kesadaran Scalia dibunuh di depan Eugene dan Christina. Namun, setiap presiden menuntut kehati-hatian. Setan malam unggul dalam mengeksploitasi kerentanan manusia, dan begitu mereka menemukan koneksi, mereka bisa kembali mengganggu selama masa kondisi mental yang tidak stabil. Apakah menurutmu Noir Giabella mungkin akan campur tangan? Christina bertanya, prihatin. Bukan tidak mungkin. Tapi aku tidak berpikir pelacur itu akan menimbulkan masalah, jawab Sienna. Baik Anise dan Eugene setuju dengan penilaian ini. Noir Giabella tidak akan memihak Iris, tetapi dia juga tampaknya bukan tipe orang yang membantu kematian Iris.
Melanjutkan pikirannya, Sienna berkata, pelacur itu tetap sama, entah 300 tahun yang lalu atau sekarang. Dia benar-benar terobsesi dengan kesenangan sensual dan perhatian. Selain itu, dia tahu tentang Eugene menjadi hamil, kan? Dan tentang saya. Christina, apakah dia juga mengenalmu? Dia mungkin tidak, atau mungkin dia melakukannya. Saya tidak bisa sepenuhnya yakin. Dia bisa berspekulasi, jawab Christina. Kita tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Pada titik ini, daripada setengah gagal mencoba menyembunyikannya, akan lebih baik untuk memukulnya dengan keras, kata Sienna. Eugene diam-diam mendengarkan percakapan ini tetapi sekarang memutar bibirnya menjadi senyum masam. Dia tidak bisa memastikan, tetapi masih ada kesempatan. Mungkin Noir Giabella akan menunjukkan dirinya selama pertempuran ini. Jika demikian, dia akan menggunakan tubuh Putri Scalia sebagai wadah. Saya tentu berharap dia datang. Christina menyeringai, lalu menutup matanya lagi, mengeluarkan cahaya seperti yang selalu dia lakukan. Selaras dengan cahaya Christina, Sienna memanipulasi mana. Eugene mengulurkan tangan kirinya. Akasha mulai beresonansi sekali lagi dengan cincin Agarot. Terukir di Akasha adalah drakonik yang diukir oleh Ariartel untuk menemukan Raizakia. Sementara Raizakia telah ditemukan dan dihilangkan sejak lama, mantra itu tetap tertulis pada Akasha bahkan setelah memenuhi tujuannya. Sampai sekarang, Eugene telah secara efektif menggunakan mantra drakonik ini. Itu berguna selama pencariannya untuk Faun of Light. Ketika digunakan pada pedang cahaya bulan, itu mengungkapkan hubungan misterius antara Raja Iblis Penahanan dan Vermont. Cincin Agarot. Dia telah mencoba menggunakan drakonik pada objek berkali-kali tetapi tidak melihat apa-apa. Tidak, itu mengungkapkan dirinya sedikit demi sedikit, Eugene mengoreksi dirinya sendiri. Mantra drakonik ini mengungkapkan hubungan objek yang dilemparkannya. Ketika dia menggunakannya pada Rhaenyra, itu menelusuri lokasi Raizakia, yang terikat padanya oleh darah. Ketika dilemparkan ke artefak ilahi Katedral Tresia, tulang rahang seorang suci kuno, ia mengejar sumber cahaya, di mana darah orang suci dikumpulkan. Cincin Agarot. Sekarang, cincin ini terjalin dengan Eugene. Sebelum dia, itu dengan Ariartel, dan bahkan sebelum itu dimakamkan di harta karun naga yang tidak disebutkan namanya. Tapi mereka bukan penguasa sejati cincin itu. Seperti nama, cincin Agarot, tuannya adalah Agarot. Semakin dekat, pikir Eugene. Dia menutup matanya, sepenuhnya fokus pada mantra drakonik. Rasanya lebih dekat, pikir Eugene percaya diri. Dia tidak melihat apa-apa ketika dia berada di pulau itu. Dan bahkan setelah memulai di laut, dia tidak melihat apa-apa. Tetapi ketika dia berkonsentrasi secara ekstrim, dia bisa mendengar suara. Ada suara gelembung ombak berbusa, deburan pasang surut yang konstan, dan angin yang berputar-putar dalam dan kemudian membebaskan diri. Dan sejak kemarin, ada teriakan. Mungkin terdengar aneh, tapi jeritan itu sangat tenang. Dari tempat yang sangat jauh atau dalam, mereka terdengar seperti angin yang terperangkap yang tidak bisa melarikan diri, bisikan begitu samar dan tenang sehingga mereka tampak mati dan tidak dapat mengamuk terhadap nasib mereka. Ah! Eugene menggigit bibirnya, matanya tertutup rapat. Kapal melanjutkan perjalanannya, semakin dekat ke perairan Solgalta. Di suatu tempat di dalam, tempat perlindungan Agarot mungkin tersembunyi. Mungkinkah karena mereka semakin dekat? Suara yang dulunya tidak terdengar mulai berbaur. Di balik keheningan yang menakutkan, ada jeritan, bukan ketenangan tetapi dipenuhi dengan pembangkangan dan kemarahan. Dan itu juga bukan hanya teriakan. Ada isak tangis, dan itu bukan milik orang banyak. Hanya satu jiwa yang meratap kesakitan. Di akhir ratapan yang berkepanjangan, bunyi gedebuk bergema, diikuti oleh dentang. Suara itu mengingatkan pada pintu yang tertutup. Dia bermimpi. Dia memiliki mimpi ini berkali-kali sebelumnya, begitu sering sehingga dia kehilangan hitungan. Itu selalu mimpi yang sama. Frekuensi mimpi itu meningkat, sekarang menjadi urusan malam. Itu bukan mimpi buruk tapi mimpi yang manis, nostalgia, dan selalu memikat. Itu adalah mimpi yang tidak bisa membuatnya bosan. Sekali lagi, dia melihat punggung besar dan baik, memeluk tangan. Senyum lembut bersinar cemerlang dan begitu jelas melalui tirai yang kabur. Mimpi itu berjalan maju, mengikuti langkah-langkah seseorang yang memimpin. Semua saudara kandung bergerak bersama dalam mimpi. Beberapa langkah di depan, siluet agung itu secara bertahap menjauhkan diri, melemparkan bayangan yang menyelimuti mereka semua. Itu adalah mimpi di mana semua saudara kandung menatap punggung ayah mereka, yang mereka hormati dan cintai. Itu adalah visi yang tidak ada dalam ingatan tetapi dianggap sebagai wahyu yang ditakdirkan dalam mimpi. Tapi mereka tidak pernah mencapai akhir bersama. Di akhir mimpi, ayah mereka berlutut. Iris dan saudara-saudaranya mendekatinya, tetapi pada saat itu, dunia mimpi terendam air. Semuanya lenyap, tenggelam jauh di bawah. Sang ayah, Iris, dan saudara-saudaranya yang lain, semuanya hilang. Ini berbeda, Iris menyadari. Mimpi itu selalu sama. Namun, kali ini berbeda. Saat semuanya tenggelam dan lenyap ke dalam ketiadaan, tangisan menyayat hati bergema dari dalam kabut tebal. Ratapan putus asa itu terdistorsi, tetapi pada akhirnya, tepat di ambang memudar, Iris berhasil membedakan satu kalimat, maafkan aku.
Mimpi itu nostalgia dan menyakitkan, sekaligus menyayat hati. Kali ini, rasanya seperti mimpi buruk. Dengan teriakan, Iris tersentak bangun. Putri. Khawatir dengan teriakan itu, seorang letnan Dark Elf bergegas masuk. Terengah-engah, Iris menutupi matanya yang basah dengan kedua tangan. Di bawah penutup tangannya, dia melihat sesuatu di tengah-tengah penglihatan yang terbatas. Kami menemukannya, terengah-engah, gumam Iris. Kami telah menemukannya, bukan? Iris bertanya sekali lagi, sedikit lebih keras. Dalam kegelapan, siluet pintu mulai terbentuk.